Oke. Oke, halo semuanya. Malam ini Suli menyanyi lagu yang menggambarkan kadang-kadang hidup kita tuh penuh cobaan dan kadang-kadang kita lupa kalau Tuhan selalu bersama kita. Dan lagu ini tentang judulnya adalah Blessings. We pray for money and we pray for healing, we pray for your mighty hand to ease our suffering. Oh, the love you hear is more than need. Yet help us to live to reach our sense of needs. What if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if the ghosts and sleepless nights are what it takes to know your need? What if trust all is love? Are your mercies in us? We pray for wisdom. We pray for time when we cannot feel your hand. Without your goodness, without as if every promise from your word is not enough. And all the love you hear each desperately. And Lord, that we have faith to believe. What if your blessings come through raindrops? What if your healings come through tears? What if the ghosts and sleepless nights are what it takes to know your need? What if trust always love? Are your mercies in us? Friends betray us when darkness seems to win. We know the pain reminds the hardest. This is not a home.
Thank you, Sally. Blessing in disguise ya. Wow. Itu artinya itu Tuhan itu kasih berkatnya itu di dalam ketika keadaan yang kesesakan, Tuhan mau kasih berkat sama kita, itu artinya ya. Blessing in disguise. Jadi jangan kalau misalnya Tuhan kasihnya sepertinya kayak ini bukan berkat, justru di situ mau ada berkatnya, dan berkatnya adalah Tuhan mau memperkuat kita punya iman dan rasa percaya sama Tuhan ya. Oke, kita boleh minta tolong Sami pilih siapa-siapa yang mau jawab. Sami, boleh tolong pilih siapa yang mau jawab. Oke. Nomor 1 siapa, Sami? Nomor 1 aku pilih. Kak Sami pilih. Kak Matthew. Oke, Matt, silakan Matt. Holy place sama dengan Jerusalem sama dengan Glorious Land. Ada 1. Holy City of God. Apa? City of God. Holy City of God. City of God. Boleh? Ditambahin holy boleh, betul nggak? Sama apa? Yerusalem. Ini ayat-ayat yang awal kan? Iya, Mica. Oke, thank you. Berikutnya, thank you Matt. Berikutnya siapa? Sami? Berikutnya aku pilih Kak Rachel. Rachel, silakan. Kata lain, AOD di ayat Lukas 21 ayat 20 adalah armies. Semua setuju? Setuju, Mica. Nah. Oke, silakan Sami lanjut. Silakan. Saya Sally. Oke, Sally silakan. Saya lupa buka mic. Hijab dilambangkan oleh bangsa yang tidak ada kebebasan beragama. Setuju? Setuju nggak? Ada yang setuju, Mica. Emang Sami nggak setuju? Sami nggak setuju? Setuju, Mica. Aca? Tidak. Oh, kalau Aceh jawab lain, Mica. Apa Aca punya jawaban? Dia dilambangkan oleh bangsa yang tidak keep sabat lain, Mica. Oke, sahabat lain itu sabat day loh di ayat ya, Ca. Matt, ada pertanyaan, Matt? Kalau aku satu kata nangkepnya berarti bertuhan, tidak bertuhan. Boleh, tidak bertuhan, bisa. Bisa, Matt. Oke. Yang lain setuju kan ya? Boleh yang ingat kan ya semua? Oke. Ya. Selanjutnya Sami. Selanjutnya Sami mau pilih Kak Manda. Oke, Kak Manda silakan. Oke, Kak. Oke. Karena nomor 3 mereka harus be brought out dan bisa keep Sabbath. Harus keluar kan? Brought out supaya bisa. Sebenarnya kebalikan aja, ada kebebasan beragama atau keep sabat boleh. Oh, benar. Ini kan yang ini Aca tadi bilang apa? Tidak bisa apa? Tidak bisa keep sabat. Oke, boleh? Oke, lanjut. Nomor 5. Siapa Sami? Nomor 5, Aca. Oke, Aca apa? Kata lain Yerusalem adalah Aca jawab land with milk and honey, Mice. Setuju, Mice. Oke. Semua setuju ya?
Oke, thank you. Oke, nomor 6. Terakhir. Siapa, Sami? Nomor 6 terakhir. Boleh aku, Mica? Oke. Dan kata lain Yerusalem yang menunjukkan dia yang paling adalah Glorious Land. Mantap. Oke. Kita udah bisa lanjut. Oke? Oke, jadi ceritanya yang kemarin yang terakhir itu kan, mereka dari mana? Dari Egypt Mesir. keluar mau ke Glorious Karena- Land. Betul? Iya. Betul, Mica. Ini Glorious Land. Jadi artinya AOD nggak boleh ada di mana? Glorious. Glorious Land atau Jerusalem kan? A Ya, land Mica. flowing with milk and honey, betul? Jadi karakteristiknya Glorious Land ini, dia ini apa pertama? Ada milk and honey. Milk and honey, ya kan? Limpah kan? Iya. Milk and honey, dan yang satu apa? Bisa bebas beragama, Cik. Bebas beragama. Bebas beragama, betul. Ini dia. Dan kita mau cari yang akhir zamannya kan? Karena ini tanda-tandanya, betul nggak? Mica. Oke, mari kita lihat sini. Mari kita buka ayat. Sekarang kita boleh buka di Exodus 19 ayat 4. Dia keluar dari Mesir kan? Brought out kan? Iya, Mica. Ya, sekarang Exodus, kita buka Exodus 19 ayat 4. Ini kan ayat covenant kita kan? Ya, Nanti apa ini? Oke. Nah, kita coba minta Rachel baca, Rachel. Tunggu ini ya. Kok nggak bisa? Oh, ini. Silakan Rachel. Halo? Putus ya Rachel ya? Ada. Tapi nggak, udah buka mic tapi nggak bisa ini ya? Nggak bisa kedengeran ya? Iya, Mica. Mungkin ini sinyal atau apa ya? Oke, oh ini bisa. Halo, Rachel? Oh, cuman gitu aja ya. Oke, coba Hani. Halo, Kak. Ah, ini bisa barusan. Silakan Hani. Oh. Hani ya, Kak? Rachel maksudnya. Silakan. Exodus 19 verse 4. You have seen what I did unto the Egyptians and how I bear you on eagle's wings and brought you unto myself. Oke. Jadi kita lihat di sini bahwa waktu Tuhan memperlakukan bangsa Mesir dengan apa? Apa yang Tuhan buat terhadap bangsa Mesir? Brought out. Kasih 10 tulah kan? Iya, Mica. Lalu keluar kan? Apakah brought you? Apakah kemarin kita belajar brought out? Iya, Betul? Mica. Dan waktu dibawa pakai apa? Pakai apa ini?
Dibawanya pakai apa? Elang. Oh, angel. Apa? Burung. Eagle's wings. Sayapnya burung elang, Kak. Betul, sayap burung elang. Gimana? Boleh? Eagle's wing. Boleh? Ingat ya. Jadi waktu dibawa keluar pakai apa? Burung raja Eagle's wali. wing. Eagle wings. Betul? Oke, mari kita lihat. Exodus 3 ayat 18. Ini banyak kutip ayat-ayat Exodus ya. Oke, Hani boleh baca? Putus kayaknya ya. Oke, kalau gitu Sally. Okay, C. And they shall hearken to thy voice, and thou shalt come, thou and the elders of Israel, unto the king of Egypt. And ye shall say unto him, The Lord God of the Hebrews hath met with us. And now let us go, we beseech thee, 3 days' journey into the wilderness, that we may sacrifice to the Lord our God. Oke, waktu keluar mereka keluar kemana? Wilderness. Wilderness. Oke. Oke, mari kita lihat ya. Jadi itu aja, sebenarnya banyak ayat tapi ini aja. Jadi waktu dia keluar ini di mana namanya? Wilderness. Wilderness. Ya kan? Oke. Mari kita lanjut lagi ya. Mari kita ke ini sekarang. Sekarang keluar dari Mesir. Ya kan? Ini di mana? Wilderness macam. Dan ini dan ini Tuhan pakai apa? Eagles wing. Wing. Terus ini sampai kemana? Sampai di Yerusalem atau Glorious Land. Glorious Land. Ini kan? Oke, mari kita lihat apa ini Eagle's Wing dan Wilderness, oke? Oke, tolong baca ini. Kita minta yang baca adalah Manda udah baca ya? Manda boleh baca. Silakan Manda. Okay, Kak. And to the woman were given 2 wings of a great eagle, that she might fly into the wilderness, into her place where she is nourished for a time and times and half a time from the face of the serpent. Ada kata apa yang sama? Kata Eagle. Wings of a great eagle. Sama kan? Dan ini ada apa? Wilderness. Artinya kalau wilderness di akhir zaman, penggenapan pengulangannya, declaring the end from beginning-nya, the end-nya adalah apa? Berapa lama? A time and times and half a time. 2 masa dan 3,5 masa. Betul. Jadi kalau ini naturalnya ini, artinya spiritualnya juga sama dong. Tapi kita tahu ini berapa lama? 1260. Lalu artinya inilah glorious land-nya. Betul? Setelah 1260 itulah glorious land-nya. Setuju nggak? Iya, Kak. Oke.
Kita boleh minta coba Sally ulang gimana dia punya alur cerita, coba. Ya. Ini juga mau ulang. Oke. Jadi tadi di Exodus 19 ayat 4 dibilang sebelum bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, Tuhan berikan 10 tulah ke mereka atau ke bangsa Israel. Terus Tuhan Yesus bawa bangsa Israel keluar pakai eagle's wings atau sayap burung elang. Nah, terus di Exodus 3:18 di situ bangsa Israel waktu keluar dibawa ke wilderness. Nah, terus kita mau cari tahu apa itu eagle's wings dan wilderness. Kita ke Revelation 12 ayat 14. Di situ ada wings of a great eagle and wilderness. Nah, terus penggenapannya itu ada 3,5 masa atau 1260 baru sampai ke glorious land. Gitu ya, Cik? Oke. Bagaimana? Aca agak ada angkat tangan? Udah ngerti, Aca? Udah, Mice. Oke, thank you. Oke. Jadi di sini juga 1260 ada eagle wings, betul? Iya, Mice. Oke. Dan di 1260 dia dikejar apa? Perempuannya ada perempuan kan di sini? Ya, dia dikejar serpent. Dia dikejar apa? Serpent kan? Serpent. Oke, di 1260 dikejar serpent. Mari kita baca ayat berikutnya. Oke. Aca Sani ada angkat tangan? Mice, maksudnya yang ayat Revelation 12 dan 14 ini gimana, Mice? Coba Sami jelaskan ke Aca, maksudnya apa ini ayatnya? Yang Revelation 12 dan 14, Mice. Yang itu yang Mice, yang menjelaskan. Sesuai pertanyaan Aca, gimana yang Sami dengar? Aku dengar ayat itu, Mice. Iya, langsung aja Sami, nggak usah dikonfirmasi lagi, sayang. Ini aja langsung. Kita ke ayat ini karena kita mau cari tahu apa itu eagle wing dan wilderness. Di ayat itu ada kata yang sama yaitu wing of a great eagle dan the wilderness. Dan di wilderness itu selama 1 masa, 2 masa, dan 1,5 masa. Kita nggak perlu buktikan lagi kan? Nggak perlu buktikan lagi kan 3,5 masa ini sama dengan 1260? Sudah tahu kan tidak cara perlu. ke ayat mana? Kita ke ayat Revelation 12:6. Gimana Aca? Boleh? Ini kan sama kan? Ada eagle wing, ada wilderness-nya, betul? Terus habis itu setelah 1260 artinya apa? Setelah 1260 itu artinya nggak ada glorious land. Ada glorious land, betul? Oke. Mari kita baca ayat 15. Hani bisa baca? Hani? Oke, silakan Hani. Kedengeran, C? Bisa. Revelation 12:15. And the serpent went out of his mouth, water as of blood after the woman, that he might cause him to be carried away of the flood. Oke, jadi serpennya bikin apa ke wanita di wilderness ini? Ada flood, Kak. Ada flood. Betul? Iya, Flood ini ada terjadi di mana? di wilderness. 3,5 masa di wilderness. Atau 1260 kan? Iya. Terus habis gitu baru glorious land, betul? Setuju? Setuju, Kak. Lalu mari kita baca ayat 16. Oke, Matt, boleh baca Matt? Dan bumi membantu wanita, dan bumi membuka mulutnya dan menelan
banjir yang naga keluarkan dari mulutnya. Oke. Mari kita ini kan 1260 itu kira-kira jangka waktu kira-kira maju ke depan atau mundur ke belakang, yang mana? Ke depan, teacher. Maju ke depan terus kan 1260 gini kan? Dan di dalam 1260 wanitanya kena apa terus? Flat, teacher. Lat dari serpent kan? Iya, teacher. Kira-kira buminya di mana? Di Glorious Land. Si I. Di Glorious Land. Bukan? Kalau ini Tidak. tempatnya serpent sama flat, kira-kira dia punya bumi di mana? Di wilderness juga. 1260. Coba pikir baik-baik. Tadi gimana sih kalau Apakah 1260 itu jangka waktu flat kan? Iya, Cik. Kira-kira di mana kira-kira nggak ada flat lagi sehingga bisa diminum? Ini 1260. Artinya di sini bumi, betul nggak? Iya. Iya. Karena semua flatnya di apa? Diminum sama siapa? Diminum sama Telan bumi. sama siapa? Bumi atau Artinya setelah flat apa? Selanjutnya setelah flat ada bumi. ada bumi. Boleh nggak? Artinya Boleh. sejauh ini Glorious Land ini ada di bumi gimana? Iya, sejauh ini. Sejauh ini gimana? Ada yang bingung nggak? Atau ngerti semua? Jadi boleh ulang, Cik? Teacher. Oke, coba Sally. Jadi waktu 1260 ini si woman diserang terus sama serpent. Diserangnya pakai flood. Nah, terus dibilang bumi datang untuk menelan flood yang dikasih sama serpent. Artinya buminya ini ada di ujung 1260 dan artinya glorious land-nya itu ada di bumi, gitu ya, Cik? Betul. Coba lihat ini. Serpennya pakai apa tadi? Pakai apanya? Oh, mouth. Maut kan? Iya. Oke. Thank you, Sally. Rachel, silakan. Silakan Rachel. Halo Kak, Iya, iya. jadi aku boleh ulang sedikit nggak Kak? Boleh. Silakan. Jadi kan kalau yang dari ayat yang pertama itu mereka keluar, nah dari wilderness ada glorious land gitu ya Kak. Nah wilderness-nya ini kalau di Wahyu itu 1260. Berarti Betul. di ujung 1260 ini ada glorious land. Betul. Dan berdasarkan ayat 15, di 1260-nya ini ada serpent yang bikin flood oleh mulutnya. Dan setelah flood ini ada bumi yang menelan air flood yang dari serpent ini. Berarti buminya ini ada di ujung 1260. Berarti sejauh ini berarti setelah 1260 berarti ada glorious land. Gitu ya Kak? Betul. Sejauh ini glorious land-nya connect sama apa? Bumi. Bumi. Oke. Bisa ngerti semuanya? Boleh? Boleh Kak. Oke. Manda boleh, Manda. Ian gimana Ian? Bisa? Ada orang di gereja. Oke. Manda bisa, Manda? Ya, Kak, apa itu berhentinya flood itu di ujung 1260 kan? Betul. Karena di 1260 serpennya nyerang apa terus? Menyerang woman terus. Nah, artinya kalau flood-nya ditelan sudah berhenti harus di mana? Di ujung apa? Harus di ujung 1260. Iya, betul nggak? Karena di 1260 flood terus kan? Iya, Kak. Oke, mantap. Thank you, Kak. Sama-sama, Manda. Hani ngerti, Hani? Goldie bisa dapat itu? Hani Goldie?
Kalau aku kurang ngerti Kak dari awalnya itu juga tahu sampai ininya masih kurang ngerti Kak. Yang mana? Yang mana? Yang bagian mana? Dari bagian mana? 3:18. Kan dibilang kan di sini, kan kita tahu kan dia bawa keluar, terus keluarnya ke wilderness, betul? Betul sih. Terus Tuhan bilang waktu dia keluar, dibawa keluar, itu dipimpin orang Israel pakai eagle wings. Bisa? Jadi waktu di wilderness, Tuhan pimpin pakai apa? Pakai apa, Hani? Gimana sih? Waktu di wilderness, Tuhan pimpin bangsa Israel pakai apa? Eagle wing ya, sih. Baru sampai apa? Kemana? Sampai ke Yerusalem. Betul. Nah, ini kan naturalnya kan, kita mau cari spiritualnya, betul nggak? Betul, Mice. Supaya kita bisa tahu apa itu glorious land Jerusalem di akhir zaman kan? Yang penting kita tahu bahwa glorious land Jerusalem itu setelah wilderness. Nah, lalu kita baca 12:4. Apakah di sini ada wings eagle wings nggak, Hani? Ini. Ada wilderness nggak? Ada wilderness nggak? Ada, Kak, ada. Ada. Artinya apakah ini sama kayak yang natural wilderness dulu setelah keluar dari Mesir? Iya, C, sama. Sama. Artinya setelah 1260, ujungnya ada apa? Glorious land. Glorious land. Lalu habis itu di dalam wilderness itu ada wanita yang diserang sama siapa? Serpent. Serpent ini menyerang pakai apa? Maut. Mautnya keluarin apa? Apa? Flood. Oh, flood. Nah, lalu apa, C? flood itu banjir. Oh, oke, C. Lalu di dalam 1260 kan kita tahu ini flood semua kan? Karena kan di dalam 1260 wanita diserang terus, betul nggak? Iya, Kak. Nah, ini flood semua ini di sini biru kan? Nah, ini flood. Kita gambar gini kan? Nah, kalau misalnya flood-nya ditelan, artinya ada lagi nggak flood-nya? Enggak. Gimana, Hani? Setuju nggak? Gimana sih? Boleh ulang? Kalau flood-nya ditelan bumi, ada lagi nggak? Oh, enggak, C. Enggak. Artinya kalau flood-nya nggak ada lagi, bisanya di mananya 1260? Di tengahnya, di awalnya, atau di mananya? Boleh ulang pertanyaannya, C? Kalau misalnya flood-nya sudah nggak ada lagi, Hani bisa lihatnya di awal, di tengah, di pinggir, atau di ujung 1260. Hani nggak lihat lagi, C. Apa? Apa, Hani? Kok nggak kedengeran? Halo, Hani? Hani, apa? Ada yang bisa ngerti katanya apa? Belum bisa, Mice. Masih putus-putus juga. Oh iya, putus-putus. Gimana, Hani? Hani apa tadi? Halo, C. Bisa Ya. dengar? Nah, sekarang udah lebih jelas. Tadi kayak nggak kedengeran gitu. Hani apa tadi? Tadi kan karena platform bumi, jadi Hani udah ngeliat lagi. Nah, jadi di mananya 1260? Di awal, di tengah, atau di ujung 1260? Nggak ada flat lagi? Oh, nggak ada flat lagi di ujung 1260. Artinya buminya Hani lihat di tengah, di awal, atau di ujung 1260? Di ujung, C. Itu dia, makanya flat buminya ditaruh di sini. Terus ditelan bumi kan flatnya.
Wanitanya jadi di Iya, atas kan, nggak diserang serpent lagi kan? Nah, setelah 1260 Oh, atau iya. wilderness, setelah itu apa? Apa? Glorious Land. Artinya bumi connect sama glorious land kan? Bisa? Tadi Nah, kan wanitanya kan udah nggak kena plat lagi. Terus gimana sih tadi connect sama wilderness-nya? iya kan 1260 itu wilderness sayang. Oh iya ya. Oke. Bisa ya? Terus yang nyambung sama glorious land juga. Ya kan karena setelah wilderness apa? Setelah wilderness apa? Orang Israel sampai kemana? Setelah wilderness. Oh ya, glorious land. Ya, itu urutannya ya. Jadi urutannya wilderness, glorious land. Dan setelah flood, flood-nya ditelan bumi. Artinya di ujung 1260 ada apa? Ada glorious land. Oh, bumi C. Dan bumi itu connect dengan apa? Glorious land C. Mantap. Oke, boleh? Boleh C. Makasih. Oke, mantap. Ya, Hani. Oke, tolong chat ke Cece. Di 11.2 dan 11.3 ini ada dua jangka waktu yang sama apa dan apa? Apa dua jangka waktu yang sama? Apa dua jangka waktu yang sama di ayat ini? Silakan. Ini cari jangka waktunya ya, C. Ya, jangka waktunya ya. Ceh, tadi itu di yang pertanyaannya Revelation 11 ayat 2 dengan 3 nih dia punya persamaan jangka waktu di wilderness itu yang persamaannya ya, Mica. Apa sama dengan apa jangka waktu yang Sami lihat? Cuman itu pertanyaannya, Sami. Oh, oke, Mica. Thank you, Matt. Yap. Kak, aku di Zoom ya, Kak. Oke, thank you, Mian. Thank you, Manda. Thank you, Rachel. Sami sama Aca. Hani Goldi udah dapat? Lagi ngetik ya, C. Oke, sayang. Oke, silakan. Begini, Glorious Land itu connect ke bumi kan? Betul. Karena dia setelah apa? Setelah 1260. Betul, setelah wilderness kan? Oh, ya. Oke. Glorious Land juga setelah apa? Juga setelah wilderness. Mantap. Oke, thank you, Kak. Mantap. Aca sama Sami sudah? Bentar ya, Sili juga belum. Oh ya, Sally belum juga ya. Tak kira sudah. Thank you, Aca Sami. Ini Sami, oke. Thank you, Hani. Mantap, Hani. 2 dan 3 ya. Ada dua jangka waktu yang sama. Dua jangka waktu apa di situ? Thank you, Sally. Aca, silakan jawab apa?
Aca lihat ada angka nggak di sini? Yang ngomongin angka. Ngomongin angka ada Mice. Ayat 2 apa bahasa Inggrisnya? Kalau ayat 2, 40 and 2 months, Mice. Months. Months. Oke. 42 42 bulan. Revelation 11 ayat 3 ada berapa, Aca? 60. Aca Ada. nanti. Ya. Silakan, Aca. Ada jangka waktu berapa? Mengerti. Baca aja sayang, nanti dibantu, oke? Jangan Oke. artinya duluan, Aca nomor 1 kan. Oke, Mice. 1,200. 1,000 itu apa? 1,000 itu berapa? 1,000, Mice. Tuh. 1,200. 200. And this. Ayo, triscore berapa? Asami selalu begitu sama adiknya. Adiknya nggak pinter-pinter kalau kayak gitu, Sami. Oke? Kalau Sami mau Aca nggak pinter, caranya kayak gitu aja. Mice kalau misalnya nggak sabar langsung aja kasih tahu, nggak usah tanya-tanya, capek tanya-tanya. Oke, Sami? Oke, Mice. Ya, kita mau didik Aca supaya Aca bisa. Bukan kalau misalnya Aca nggak bisa ya kita ulang sampai dia ngerti. Oke? Oke, apa Aca? Triscore? 60, Mice. Kenapa 60? Bukan karena Sami yang bilang loh. Aca harus ngerti kenapa. 1 skor berapa, Aca? 1 skor. Oke, siapa yang mau bantu Aca lupa? Silakan. Seli. Oke, Seli berapa 1 skor? 20. Nah, 1 skor 20. Kalau ada 3 skor berapa, Aca? Jadinya 3 kali 20. 3 kali 20. 60, Mice. Jadi 12 berapa? 60, Mice. Jadi artinya wilderness-nya kita bisa ganti berapa? Berapa lama juga? 42 bulan. 12, 60. 2 bulan, betul nggak? Ini kan pelajaran ke anak-anak kan, Hani? Iya, C. Dan setelah 12, 60, 42 bulan ada apa di ujungnya? Bumi. Ada apa lagi? Mantap. Boleh? Oke, mari kita ke ayat lagi. Revelation. (13:5). Kita boleh minta kesediaan Ian baca, bisa Ian? Oke, silakan. And there was given unto him a mouth speaking great things and blasphemy, and power was given unto him to continue 42 months. Ini jangka waktu di mana artinya? Wilderness. Dan ada kata apa yang penting? Ada 42 bulan. Maut. Betul? Apakah ada maut? Ada. Tadi ada maut nggak si serpent? Ada. Oh. Ada, Mice. Oke, jadi sama kan? Oke, kita mau
Yang ada mautnya pertama di Revelation 12 ayat 15 ya, Ci? 12:15, betul. Iya. Thank you, Ci. Coba kita lihat kenapa ya kok ada flood-nya, betul? Coba Iya, baca ayat 1. Kita boleh minta yang baca adalah Rachel, tolong baca. Revelation 13 ayat 1. And I stood upon the sand of the sea and saw a beast rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and upon his horns 10 crowns, and upon his heads the name of blasphemy. Wow. Beast-nya ternyata keluarnya di mana? Dari mana beast-nya? Sea. Sea itu padang pasir kan? Bukan. Di mana? Di laut. Nah, jadi artinya waktu 42 bulan ini masanya kerajaan atau beast yang dari sea. Wow. Gimana? Bisa ngerti semua? 42 bulan atau apa? Gimana? 1260. Tadi kan di Wilderness 1260 wanitanya diserang terus sama flood kan? Iya, betul. Apakah Sally heran banyak flood di sini karena beast-nya di 13:5 itu yang di Wilderness keluarnya dari mana, Sally? Oh, sih, pantesan dikeluarin air. Aduh, hidupnya di laut, betul nggak? Iya, Ci. Itu dia, sea beast namanya kan? Nah, Iya, kita benar. sebenarnya bisa nyari tahu apa itu flood, tapi nggak penting karena kita mau cari apa? Si bumi Glorious Land ini kan apa? Iya. Artinya, waktu beast yang si ini Revelation 13, ini dia sampai di ujung, habis itu kita ketemu bumi sama Glorious Land dong. Betul nggak? Asik. Iya. Ci, oh ya, tadi sih mau tanya ini, Ci ya. Boleh. Tadi bis itu kan keluar dari laut. Ya. Nah, terus kita belum bilang ya, Ci, kalau ini serpent-nya sama dengan bis itu, Ci. Soalnya kan tadi yang keluarin air kan si serpent, bukan bis. Ya, jadi Sally, kalau konsep serpent itu apakah dia yang tipu ular atau setan yang tipu ular? Setan, Ceng. Setan. Tapi setan pakai apa? Pakai apa? Ular, Ci. Ular. Artinya, apakah binatang Revelation 13 ini sama kayak ular sebagai mediumnya setan? Boleh? Iya, benar-benar. Bagi apa, Mici? Medium itu perantaranya yang setan pakai supaya bisa menganiaya wanita yang murni di selama wilderness. Boleh? Ya, boleh ngerti. Boleh ulang lagi, Kak? Boleh. Kenapa? Jadi kan Sally tanya kan, artinya ini apakah serpent gitu kan? Kita tahu kan bahwa di dalam Revelation dan Daniel and Revelation ini banyak simbol, betul nggak? Iya. Banyak simbol. Jadi kalau misalnya dibilang serpent, kalau serpent itu yang pertama kali ular di Alkitab di mana? Genesis, betul? Sama Adam dan Eve kan? Iya. Dan waktu Adam dan Hawa ini kira-kira yang tipu dia setan atau ular? Ular. Setan atau ular? Setan. Setan yang tipu, tapi dia pakai apa? Ular. Dia pakai ular. Jadi ular itu sebagai apanya setan cuman? Perantara atau medium. Perantara atau medium. Artinya Revelation 3 BC ini cuman apanya setan juga? Mediumnya. Itu dia. Boleh? Boleh, Kak. Nah, itu dia. Mantap Sally pertanyaannya, oke?
Jadi kalau ingat serpent itu medium, oke? Karena nggak ada kan ular di dalam 42 bulan yang kejar-kejar wanita, nggak ada kan? Iya. Nggak ada, itu simbol semua, oke? Oke, jadi setelah ujung, jadi di titik Cece mau kasih titik X ini, berakhirnya apa? Akhirnya flat. Atau Berakhirnya siapa yang berakhir? Bis. Si beast, betul? Ya, betul. Revelation 13, betul? Oke. Mari kita baca ayat. Coba kita baca ayat 10, 13-10. Kita minta kesediaan Aca baca. Oke, Mice. Revelation 13 ayat 10. He that leadeth unto captivity shall go into captivity. He that killeth with the sword must be killed with the sword. There is patience and faith of the saints. Jadi he-nya ini si beast kan? Warna biru kan? Dia yang udah menawan. Apakah dia di sini captive woman? Setuju nggak? Apakah dia menawan woman? 1260. Apakah dia kill? Iya. Kill woman juga kan? Artinya di sini dia juga harus di captive dan di killed. Artinya apakah si beast-nya di X ini berakhir atau berakhirnya di ayat berapa? 10. Ayat 10. Coba kita baca ini. Jadi si beast berakhir di 13 berapa? 13-10. Terus dia bilang, wounded to apa? Apakah ini ayat 10 sama dengan ayat 3? Iya. Nah, ini dia. Jadi artinya flatnya berakhir di sini kan? Iya. Iya, berakhir di situ. Tahun berapa itu ingat nggak? Ujung 1260 tahun berapa? 1798. Di sini Deadly Wound sama nggak? Sama banget. Artinya setelah 1798 kita mau lihat Bumi Glorious Land, betul? Dan kalau AOD berdiri di Bumi Glorious Land 1798 itu tandanya sudah mau time of trouble. Wow. Artinya kalau kita sudah tahu Bumi Glorious Land apa, kita tinggal cari tahu AOD apa dan kapan itu terjadi. Kalau itu terjadi sudah mau time of trouble, teman-teman, adik-adik. Bisa ngerti semuanya? Ngerti, Mica. Aduh, indah nggak firman Tuhan semuanya? Iya, Ci. Aduh, mantap. Matt bisa ngerti, Matt? Semuanya bisa? Dapat? Kan bisa? Bisa ya? Oke, lanjut lagi. Setelah ayat 10, ayat berapa? 11. Nah, berarti 11. Ini ya, 11 ya. Coba kita minta yang baca adalah tunggu. Kita minta kesediaan dari Rachel. Rachel tadi sudah ya. Rachel lah, nggak apa-apa. Rachel silakan. Revelation 13 ayat 11. And I beheld another beast coming up out of the earth, and he had 2 horns like a lamb, and he spake as a dragon. Ada apa?
Dragon. Another beast. Aduh, kalian nggak lihat deh. Ada apa? Earth. Ada Earth. Earth. Bumi, betul? Iya, betul, Mica. Jadi apakah habis wilderness, bumi? Glorious land. Habis wilderness, bumi. Betul banget, Mica. Gimana? Sama? Sama. Jadi artinya earth. Yang ini apa? Another beast. Wow. Another beast-nya seperti apa? Dragon. Horns. Two horn. Like Like a lamb. a lamb. Bagaimana? Sampai sini ngerti nggak semuanya? Manda boleh repeat nggak, Manda? Oh, sepertinya bisa, Kak. Dari Coba. yang Revelation 13 ayat 11, Kak. Boleh. Dari yang 1260 dia captive sampai terakhir coba. Oke. Semoga bisa. Oke. Jadi kita mulai dari yang 1260, di mana di situ kita tahu bentar ya. Oke. Jadi kita tahu bahwa di 1260 itu Sama itu dengan ada apa? Sama. itu sama dengan 42 bulan juga. 1260. Oke. Terus habis itu kita baru ke ayat Revelation 13 ayat 5 di mana di situ juga dibilang tentang serpent dan juga 42 bulan. Lalu kenapa ada flood? Nah, baru kita ke ayat Revelation 13 ayat 1 di mana ada beast yang rise up from the sea. Bisa dibilang beast, bisa dibilang kerajaan. Oke. Nah, lalu kita tahu bahwa beast ini adalah perantara. Karena kita contohkan aja ada di Genesis, yaitu Satan pakai ular sebagai perantara. Nah, lalu kita ke ayat Revelation 13 ayat 10. Nah, karena juga saya itu kita tahu bahwa woman itu di-captive dan di-killed. Ya kan, Kak? Ya. Betul. Oke. Dan di Revelation 13 ayat 10 ini menceritakan bahwa dia yang lead us into captivity shall go into captivity. He that killeth with the sword must be killed with the sword. Nah, he ini adalah beast, dan beast ini dia kan sudah captive woman sama killeth woman. Jadi dia mendapatkan dan jadinya beast itu di captive dan di kill. Dan itu adalah akhir dari 1260. Oke. Nah, ayat ini juga sama dengan ayat Revelation 13 ayat 3 di mana di situ dibilang bahwa itu wounded to death, ada deadly wound. Yes. Nah, lalu di ayat Revelation 13 ayat 11 di situ juga ada bumi yang juga prove the fact bahwa itu memang 1260 karena setelah itu ada juga bumi. Dan selain itu ada juga yang keluar dari bumi, yaitu apa? Dan dia ada two horns like a lamb, dan dia speak like a dragon, as a dragon. Oke. Thank you, Manda. Ya, Oke, mari kita lihat sini ya. Mari kita lihat kutipan Roh Nubuat ya. Ini kutipan kita terakhir malam ini ya. Untuk kita bisa ngerti. Siapa ini kan? Kita harus tahu Yerusalem akhir zaman kan? Iya, Pak.
Oke, kita baca sini ya. And he had two horns like a lamb. Apakah ini another beast-nya yang keluar dari earth? Iya, Iya, Mica. Kak. Lalu dibilang, ini lamb-like ini seperti melambangkan kemudahan, tidak bersalah, kelembutan, ya, sangat fit, yang melambangkan dari karakter negara apa? United States. United States. Yerusalem, glorious land itu di nubuatan adalah apa? United States. Aduh, yang keluar di tahun 1798 sama nggak? Sama, Mica. Sama. Orang-orang Kristen yang lari, ya, yang tawanan gitu ya, pembuangan, karena kan dikejar-kejar kan mereka, 1260 kan? Lari kemana? Lari ke Amerika. Amerika. Itu dia. Lalu mereka menetapkan bahwa menentukan sebuah pemerintahan yang fondasinya sivil dan kebebasan beragama. Sama nggak? Sama, Mica dan Glorious Land. Ya, sama. Aduh, itu dia. Semua sama dibilang ya. Terus konstitusi menyatakan, menggaransikan, menjamin umat-umatnya supaya punya hak untuk memerintah dirinya sendiri dan ini yang paling penting sih, freedom of religious faith. Kalau di Egypt bisa nggak? Enggak. Diberikan agar setiap orang boleh worship God sesuai dengan mereka punya hati nurani. Dan republikanisme dan protestanisme adalah fundamental dari bangsa ini. Boleh? Jadi, two lamb like two horns-nya ini apa? Republikanisme, dan apa? Protestantisme. Boleh? Aca bisa ngerti nggak, Aca? Bisa, Mica. Jadi bangsa apa ini another beast-nya? United States. Amerika, Mica. Ya, United States of America. Artinya AOD-nya berdiri di mana? United Amerika. Kalau lihat AOD United States, it's a sign kita sudah dekat time of trouble. Boleh? Yang lain nggak terlalu penting, dan yang paling penting di sini dia United States ini apa? Freedom, ya kan? Of religious faith. Sama nggak kayak yang kita bahas juga di Yerusalem bebas beragama? Sama banget, Mica. Apakah juga kalau limpah milk and honey, apakah Amerika juga negara yang kaya raya, yang paling kaya di dunia? Paling kaya dia, Mica. Betul nggak? Apakah dia negara superpower? Setuju? Setuju, Mica. Yang lain gimana? Setuju nggak negara Amerika itu superpower? Iya. Apakah masih ingat nggak? Yesaya 20 ayat 15, Yerusalem itu the glory of all lands. Iya, Ci. Sama nggak kayak United States of America? Iya. Nah, ini dia. Artinya nanti kita mau belajar AOD itu siapa, oke? Pas sudah, udah mau time of trouble, artinya udah harus country living, harus sudah flee to the mountain. Oke? Oke, itulah pelajaran hari ini. Ada yang mau tanya? Sally?
Yes. Tadi apa namanya? Oh ya, yang arti dari glorious land atau earth atau another beast itu adalah United States ya, C. Ya. USA. Nah, terus mereka itu C di sana bebas beragama dan mereka itu adalah orang-orang yang lari dari penawanan. Nah, terus arti dari dua tanduk yang another beast itu Republicanism sama Protestan. Republicanism itu apa nih, Cek? Definisinya. Republikanisme itu dia lebih ke arah republik itu kan kalau di sini kan Sally mereka nggak bebas kan memerintah diperintah semua dari atas. Republik itu adalah kayak Indonesia gitulah. Kayak contohnya kalau misalnya apa-apa makanya dibilang kan self government. Jadi rakyatlah yang memerintah. Bukan yang raja yang di atas yang memerintah rakyat. Rakyat yang memerintah itu republik. Jadi misalnya mau pilih apa-apa semua rakyat yang tentukan itu republik. Oh, oke, saya ngerti. Oke? Protestan kan Protestan. Jadi ini Protestantisme itu kan dia keagamaannya penting gitu kan, Protestan kan. Dia protes sama yang apa? Yang di 1260, betul nggak? Jadi ibaratnya mereka nggak mau untuk kayak di 1260 lah, protes dengan cara-cara di 1260 papacy. Boleh, Sally? Ya, bisa cek. Oke, gimana pelajaran hari ini? Oh, mau screenshot time kah? Oke. Judul malam ini enaknya adalah United States of America aja deh. Oke. Ini 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Tadi judulnya apa, Cek? United States of America. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sinilah. 1, 2, 3. Ini dulu deh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke? Oke. Sampai kita ketemu lagi ya. Tuhan memberkati semua. Ingat kita harus mempersiapkan diri untuk kita punya karakter bisa stand face to face dengan Tuhan punya hukum. Karena hukum kan the knowledge of sin kan. Make sure hukum nggak kedapatan kita untuk Tuhan bilang dan dinyatakan kita salah karena hukum kedapatan kita melanggar hukum Tuhan ya. Grace Tuhan akan sanggupkan kita untuk melakukan setiap firman yang kita dengar dan yang kita ngerti. Kita mau berdoa, kita boleh minta kesediaan. Apakah bisa Goldie of closing prayer? Thank you Goldie. Bisa Goldie. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak. Bapak pada malam hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan dari PJBD Bapak dan langsung apa yang kami dengarkan kita menerapkan dan kita terapkan tentang hidup kami di Bapak. Tenanglah Bapak, apa yang kita dengarkan yang lalu panjang hari ini dan pada waktu Bapak terlalu Bapak kita terima kasih Bapak.
Thank you. Dadah semua. Selamat